Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kita kedatangan psikiater dunia akhirat yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Salah satu pencatat ya, malaikat pencatat yang selalu mencatat penyakit mental. Oke, data terakhir menyebutkan dalam 10 tahun terakhir ini Indonesia menghadapi 300% peningkatan penyakit mental. Oke, 10 tahun yang lalu itu hampir 1 dari 10 orang Indonesia adalah berpenyakit mental, tuh naik jadi 1 berbanding 5 dan sekarang 1 berbanding 3, dok. Nah, salah satu topik yang Dokter Rama akhir-akhir ini sangat seru untuk kita bahas itu adalah bagaimana seseorang terjebak dalam kebahagiaan. Jadi saya juga lumayan menelaah ya bukunya Russ Harris tentang spiritual trap, happiness trap. Nah, happiness trap bahwa ternyata seseorang itu terjebak dalam happiness trap karena di mindsetnya bahwa hidup harus bahagia, dok. Itu nomor 1. Betul. Dimana kebahagiaan itu harus. Saya pernah ada di dalam satu forum di mana orang bilang, saya tuh bahagia nggak ya? Lah, dia yang ngerasain tapi yang nanya ke saya gitu. Dan dianggap bahwa kalau tidak bahagia itu sesuatu yang disaster. Itu nomor 1. Yang kedua, di buku itu dijelaskan bahwa semakin seseorang mencari kebahagiaan, semakin dia akan anxiety, semakin dia justru akan menjauh dari kebahagiaan. Dan yang lebih menarik lagi, dok, mungkin ini scoop yang akan kita bahas di siang hari ini, bahwa ternyata dalam hidup itu pasti mengalami pain, dan selama kita menolak pain itu namanya jadi suffering. Artinya saat kita tidak menerima pain, kebahagiaan nggak akan muncul, dan nanti kita akan mengerti bahwa spiritual kenapa ya ke spiritual aja ya ngomongnya. Ada. Happiness trap itu seperti apa, dan kita akan selami bersama Dr. Rama Giovanni. Tepuk tangan dulu dong buat Dr. Rama. Silakan, dok. Itu paparan awal dari saya. Mangga, silakan. Ya, nanti kita baca buku bareng aja kayak Kang Abu baca Letting Go ya. Nah, kita baca happiness trap gitu. Oke. Nah, Dokter Rama bikin itu bagus loh tentang si happiness trap. Kalau nggak Dokter Rama nanti saya ngerjain ya. Ini saya kasih preambulnya dulu aja ya teman-teman, preambulnya dulu ya, gitu kira-kira ya. Thank you Kang Abu. Thank you. Jadi memang ketika kita bicara happiness trap ya teman-teman, atau kita mesti paham dulu gitu bahwa ini basic ya, kenapa sampai ada buku ini gitu ya. Salah satunya ada teori-teori dulu kan gitu ya. Kenapa kok manusia itu kok seperti susah banget untuk bahagia gitu. Kenapa manusia itu seperti kayaknya kalau atau nanya tuh happiness itu normal nggak sih gitu. Ya kayak happy itu normal nggak sih sebenarnya kita tuh gitu. Kenapa? Karena gini, ini di sini ada 130 orang. Nah, Bu, gitu ya. Nah, 130 orang ini ya semuanya pasti pernah mengalami penderitaan. Semua mengalami ketidaknyamanan lah, jangan ngomong penderitaan lah, karena itu suffering lagi ya gitu. Bukan pernah, dok, lagi malah ya gitu. Lagi. Dengerin saya aja kamu udah menderita, dengerin saya aja gitu loh kayaknya gitu loh. Kenapa mesti ada psikiater di sini gitu? Berarti saya menderita gitu ya, jangan gitu ya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi memang bayangin manusia itu kan, teman-teman di sini kan usianya sudah cukup matang lah ya gitu. Artinya pasti pernah mengalami yang namanya kebahagiaan, joyful, senang, happy, pernah ngalamin. Pun pasti pernah mengalami masa-masa di bawah kan gitu. Ya sakit, ya nggak nyaman, ditipu kayak Kang Abu ya, 40 miliar ditipu, bikin ini segala macam gitu kan, pernah ngalamin di sini semua gitu loh. Nah, ya miliarnya nggak usah disebut kali. Ya gitu ya, 40 miliar dolar lagi kan gitu. Nah, sekarang kan yang jadi masalah kenapa ya? Kenapa gitu kan? Kenapa semua orang kan semua tuh sama gitu? Pernah mengalami masa-masa yang enak, tanda petik, dan pernah mengalami masa-masa yang nggak menyenangkan kan gitu. Nah, kenapa gitu ya? Ada orang yang hidupnya bisa oke-oke saja dan ada yang hidupnya kan tidak gitu. Kira-kira begitu ya. Kedua, berarti kita pertama harus bahas ini dulu Kang Abu, namanya
mitos-mitos ya, mitos-mitos dulu ya pertama kali gitu ya. Jadi Ya benar, itu diawali dengan fairy tale. Karena ya fairy itu tale betul. Kita harus benar fairy tale. Jadi kita ngomong fairy tale tentang happiness dulu gitu. Saya tadi udah buat catatan beberapa gitu ya teman-teman di sini. Jadi apa saja sih mitos-mitos kebahagiaan itu gitu. Ya, tadi Kang Abu udah menyebutkan. Yang pertama, kita itu hidup itu harus bahagia. Nah, itu mitos pertama. Kalau hidup itu harus bahagia. 24 jam. Every day selama 365 hari Anda tuh harus bahagia. Itu mitos pertama. Jadi, sehingga seolah-olah yang disebut dengan itu, mitos itu aja dulu. Mitos bahwa kita tuh harus bahagia, dan mitos bahwa energi negatif itu buruk. Itu mitos ya teman-teman, ya mitos, itu bukan kebenaran. Dan ketiga, untuk bisa happy, kita harus kontrol pikiran. Itu mitos. Ya gitu. Seolah-olah untuk bisa happy, kita kontrol pikiran kita gitu. Nah itu 3 hal mitos. Ya gitu. Padahal gini, semua emosi-emosi negatif sebenarnya adalah baik, paradoknya gitu, ya. Nggak semua emosi-emosi negatif itu buruk. Ada emosi-emosi negatif itu yang baik. Kenapa? Dengan adanya emosi-emosi negatif, kita bisa berevolusi, gitu. Misalnya, ya gitu. Kita itu Kang Abu misalnya bisnis food and beverage gitu, F&B misalnya gitu ya, gitu. Rugi gitu, 4 miliar dolar misalnya begitu. Kan pasti emosi negatif dong gitu. Kenapa ya ini entah. Emosi negatif itu bisa berevolusi dengan cara apa? Oh, berarti yang salah di sini. Lain kali saya nggak boleh ini. Artinya apa? Emosi negatif adalah sesuatu yang bisa membuat kita bertumbuh. Jadi emosi negatif tuh baik teman-teman gitu. dan mahal. Nggak betul. Jadi pelajarannya bukan kejadiannya itu jangan kita lihat sebagai kerugian uang. Itu justru harga yang mahal untuk sebuah pelajaran. Tuh, Gitu. benar. Jadi banyak melihat negatif itu sebagai sesuatu yang jelek. Padahal itu harga yang sangat mahal untuk sebuah pelajaran gitu. Ya, teman-teman, pertama itu mitos-mitos tuh ya gitu. Nah, lalu apalagi yang bikin kita nggak ini ya, bahwa namanya kecemasan, overthinking itu sesuatu yang jelek lagi gitu, enggak gitu, sesuatu yang bagus gitu. Nah, saya kasih contoh kasus dulu deh ya gitu. Tadi malam, saya udah berdapat kasus tadi malam lah ya gitu. Jadi dia itu ini seorang dokter ya gitu. Dia lagi residensi. Jadi lagi sekolah gitu. Nah, tugasnya simpel. Tugas dia adalah di angkatan dia tuh ada 10 orang gitu. Nah, di angkatan dia itu dia harus menyiapkan jadwal surgery, jadwal operasi buat para seniornya. Jadi tugas-tugas administrasi. Ya, tugas-tugas yang biasa saja sebenarnya gitu. Ya. Cuma kan namanya kita ngurus jadwal, kadang-kadang kan ada yang bentrok ini segala macam. Nah, ada momen-momen dia tuh seperti membuat jadwalnya itu salah lah, katakan begitu. Nah, ketika salah, itu kan dia ditegur sama seniornya. Waduh dek, jangan gini dek, coba jadwalnya. Sebenarnya tegurnya dalam konteks apa? Tolong benarkan, tolong koreksi, bukan negur untuk nyiksa, bukan. Koreksi dek, soalnya kalau jadwalnya nanti bentrok saya dengan operasi ini dan segala macam gitu ya. Nah, tapi ketika ada omongan seperti itu, dia merasa bahwa saya adalah dokter yang tidak berguna karena untuk ngurus diri aja saya nggak bisa terus begini saja. Jadi dia mengambil generate bahwa kesalahan Betul. satu part menjadi kesalahan keseluruhan. Kesalahan dia. Padahal di situ ada 10 orang. Saya tanya, 10 orang itu apakah cuma kamu doang yang punya salah? Enggak sih, dibilang. Yang lain juga salah-salah gitu. Nah, terus kenapa kau berkesimpulan itu? Enggak tahu, pokoknya aku tiap ada yang salah kok. Ini, aku. Nah, ternyata setelah saya gali-gali lagi, itu diawali ketika dia waktu masih kelas 3 SD kan, Bu. Atau 4 SD, saya lupa. Nah, ternyata dia itu ya biasa ranking 1. Nah, di kelas 3 atau 4 SD dia turun jadi ranking 3. Betul.
ya. Betul. Nah, dia inget banget momen ketika dia memperlihatkan hasil nilai raport dia kepada bapaknya muring-muring di sana. Kenapa? Karena nggak ranking 1 gitu ya. Kenapa kamu nggak ranking 1 seperti biasa? Buat apa bapak bayarin kamu sekolah? Hmm. Kamu ini nggak ini dengan bapak nggak sayang. Nah, gitu loh. Jadi kenapa terinstal ya? Terinstal buat dia kenapa? Buat dia ketika ada yang tidak sesuai dengan jadi dia jadi perfeksionis ya teman-teman, perfeksionis banget. Jadi begitu ada yang nggak sesuai, dia merasa dia tuh fail gitu loh. Dan dok, bener nggak kalau orang perfeksionis itu cenderung anxiety tingkat tinggi? Oh iya, karena dia orientasinya itu dengan hasil, bukan dengan proses. Pokoknya semua orang-orang yang orientasinya itu hasil, pasti gampang stres, gampang cemas gitu loh. Sehingga dia begitu gagal, saya tuh ngeliat kenapa kamu sensitif banget ya hanya karena masalah jadwal operasi aja kok saya bilang kamu jadi repot. Ternyata bapaknya menginstal bahwa yang namanya kesalahan itu sesuatu yang menyeramkan kan Bu gitu. Dan bapaknya juga pasti terinstal pasti dari atasnya Betul, juga. itu namanya inherited gitu. Oke. Keturunan. Jadi menarik buat saya gitu. Ternyata memang kenapa kok orang terjebak dalam happiness trap itu Kang Abu? Pertama memang karena ada instalasi di masa lalu. Nah, kedua yang mesti orang pahami ya, otak kita itu ya, tubuh kita itu didesain bukan untuk bahagia kan gitu. Tapi untuk survive, untuk bertahan hidup gitu. Itu banyak orang nggak paham. Jadi otak kita itu didesain bukan untuk bahagia, tapi untuk bertahan hidup gitu. Dok, ini suara saya masih ada nggak? Sorry dok. Aman suara. Oke, thank you. Keren Dok, jadi, lanjut. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi gini Bu sebenarnya ya. Ini ada semacam teori analogi lah ya. Nah, kan di zaman dahulu kala ya, kakek nenek moyangnya Kang Abu dan saya mungkin entah jutaan miliaran tahun yang lalu gitu. Itu kan hidupnya itu tiap pagi dia kan harus keluar cari makan dengan cara berburu, betul nggak? Kan dulu mah nggak ada zaman dulu pencapaian. Aku harus jadi pendakwah sukses seperti Kang Abu, nggak ada kalau dulu itu nggak ada. Tapi yang jelas kakek moyang kita kakek-kakek dok. Kakek gitu, nggak ada tuh dulu mereka keinginan untuk aku harus jadi pendakwah sukses seperti Kang Abu gitu. Abu yang jadi psikiater seperti dokter apa nggak ada lu tuh. Buat mereka hidup itu yang penting dia bertahan hidup, kan gitu. Dengan cara itulah ya. Nah, singkat cerita kan makin maju, makin modern. Orang itu mencari cara gimana caranya biar tetap tenang bertahan hidup dengan cara yang semudah mungkin, betul nggak? Betul. Ya, gitu kan. Bagaimana mengeluarkan energi kita sesedikit mungkin, nah, mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Betul. Nah, itu kan ilmu ekonomi Kang Abu tuh. Jadi gimana caranya biar seperti itu? Gimana sih? Gitu kan. Nah, otomatis makin kesini kan makin aman tuh Kang Abu. Ya, ngerasa udah aman basic kan. Nah, sehingga kebutuhan mereka basicnya naik tuh dengan apa? Pekerjaan, money, finansial, dan segala macam. Jadi, ketakutan mereka sekarang udah bukan di basic nih, tapi naik. Takut di reject, takut nggak lulus, takut ini, takut ada. Kenapa naik tuh Kang Abu? Gitu. Sehingga orang-orang itu misalnya tiba-tiba ada di grup ini, kok aku nggak diajakin ke grup Hafara nih untuk acara, jadi bete, jadi kesana gitu. Sebenarnya mah ya udah weh gitu kan buat kita, tapi ternyata buat orang-orang itu jadi masalah gitu loh. Kalau nggak diajakin teman gengnya kongko, bete. Betul. Gitu ya. Nah itu ada teori juga Bu, kenapa kok ada orang-orang yang di grup-grup tuh kalau dikeluarin dari grup itu bete kan? Jadi ternyata zaman dahulu kala untuk bertahan hidup Kang Abu, itu gini logikanya. Kita lebih nyaman untuk bergerombol bersama atau sendirian untuk bertahan hidup? Ya kalau nyaman mah sendiri sih. Nah, kalau untuk bertahan hidup? Oh, bertahan hidup, sorry ya, bergerombol lah. Bergerombol. Jadi ketika dikeluarkan dia merasa seperti nggak bisa bertahan hidup Kang Abu. Oh, lepas dari survival lepas dari keluar dari ikatan sosialnya ya. Betul. Ya, betul. Jadi itu secara evolusi itu terini gitu. Mereka itu kalau dikeluarkan dari grup WA, Kongko nggak diajak, ya, grup Hafara nggak dikasih tahu,
kok merasa makin bete. Kenapa? Salah satunya karena memang bertahan hidup tuh lebih enak untuk berbarengan kalau mau berburu tuh Kang Abu gitu. Karena kemungkinan hidupnya jauh lebih ini gitu. Lebih tinggi kehidupannya dibanding dia sendirian. Betul. Tentu tiap orang butuh kesendirian kan gitu, tapi begitu bertahan hidup dia harus bersama, sehingga itu banyak yang galau, sehingga dianggap seperti itu adalah jadi bertahan hidupnya itu bukan dalam kebutuhan basic lagi Kang Abu. Kenapa jadi happiness trap? Tapi bertahan hidup itu kebutuhannya yang sifatnya tadi bukan primer lagi, udah sekunder, tersier gitu. Misalnya apa namanya orang-orang FOMO gitu kan, aduh gitu, iPhone 17 saya nggak kebagian pre-order, bete itu kan gitu. Yang buru-buru, pengen buru-buru, kenapa? Sebenarnya itu bentuk kayak survival dia, Bu, gitu. Iya. Dan Itu Dok jadi bentuk lebih survival. Dok ini kita agak kait-kaitkan dengan relevansi ya. Tadi menarik banget loh statement bahwa jadi gini. Mungkin ya kemarin tuh saya dapat ada satu pertanyaan rada sensitif tapi saya jadi pengen bahas gitu. Jadi ada seorang ibu anaknya pengen pindah agama, Dok. Jadi ternyata kenapa bisa marah sebetulnya bukan masalah beliefnya, takut dikucilkan ternyata, Dok. Nah, itu kan. Benar. Iya, itu. Takut dikucilkan dari Takut kelompoknya. dikucilkan. Betul, gitu. Iya. Makanya negara kita tuh heboh dalam itu, mungkin salah satu karena kelompoknya gede, Kang Abu, gitu, bisa jadi gitu. Jadi karena kelompok gede, jadi merasa survive, tenang aja gitu. Betul. Makanya banyak yang gitu kan, kalau di sosmed berisik gitu kan, begitu didatengin, ciut gitu, ternyata gitu. Kenapa? Ya itu salah satunya. Karena kalau dia bersama, itu dia merasa dia kuat. Untuk survive itu lebih kuat gitu. Sehingga itu, jadi pertama itu, dan memang gini, ya Bu, kenapa terjadi happiness trap? Tadi karena salah satunya kita itu gini, orang tua itu luar biasa hebat kan, Bu. Termasuk cerita kemarin kan, bapaknya itu kan dia sangat-sangat kecewa ketika melihat anaknya itu rankingnya turun dari 1 ke 3 kan. Kenapa? Ya karena memang kita itu lebih banyak diajarkan, dimotivasi untuk berhasil. Bukan diberikan pelajaran gimana kalau gagal kita tetap tenang, gitu Kang. Betul. Itu yang jadi masalah ya. Karena kita itu terlalu dituntut tanda petik, dipaksa tanda petik, dimotivasi untuk berhasil. Bukan untuk kalau kamu gagal caranya gini, nggak ada. Coba tutorial itu nggak ada itu. Benar. Sama kayak gini, Dok. Waktu ulangan ya, 10 nomor, yang ditanya bukan yang benernya, yang salah berapa? Betul. Bener nggak? Betul, iya. Jadi salah 7, 3 aja nggak dihormati gitu. Jadi ditanya, kalau bener 3 nggak dihargai, salah 7, oh jelek, bodoh. Makanya pertanyaannya selalu yang salah berapa, bukan diapresiasi dulu bahwa yang benernya kamu berapa, 3, oh oke, oh 7 salah, ya udah, itu 7 adalah kesalahan yang bisa dilakukan dan diregulasi. Tapi straight to the point dalam pendidikan yang saya rasain, kamu salahnya berapa, selesai gitu Dok. Seolah-olah kita nggak boleh salah kan gitu. Benar banget. Itu. Jadi seolah-olah kita nggak boleh salah. Makanya gitu, kita pernah bahas waktu itu Kang Abu kan gitu, mengenai 100 kurang 1 kan 99, bukan 0 gitu. Gitu. Ya, Kang Abu diminta beliin dimsum sama donat gitu. Terus Kang Abunya lupa, dibilang kamu suami brengsek. Itu kan 100 kurang 1 jadi 0, itu bukan 99 gitu loh. Ya, tapi jangan gitulah contohnya. Contoh yang lain. Contohnya yang lain lah. Pokoknya itu contoh aja, biar pada tahu ya gitu ya. Jadi begitulah, kadang-kadang perempuan gitu loh, kok jadi curhat salah ya gitu. Ya, jadi Dokter Rama paling bisa untuk memberikan cermin, ya bagus cerminan yang bagus. Gitu, sebenarnya mah saya curhat saya. Ya biar nggak tunduh di sini, biar kayak harus happy terus enggak. Termasuk saya juga Kang Abu, saya tuh kayak di webinar di TikTok kayak yang happy kan, ketawa-ketawa. Nggak tahu aja kita lagi bete kan gitu. Nggak tahu aja kalian ini ya. Makanya belum tahu kalau kita lagi bete, langsung itu mah Senti Restorante di Bandung enak loh jadi proposal. Pokoknya teman-teman, urusan makanan Dokter Rama the best lah. Ya gitu. Jadi artinya jangan kira Kang Abu, saya, Kohen, siapa Kang Denis yang di sini tuh kita nggak punya emosi negatif. Kita juga pernah punya emosi negatif. Cuma kita punya cara-cara gitu kan
untuk bisa melampaui itu. Kenapa? Karena kita juga belajar gitu loh. Kita juga diskusi, kita juga nambah pengetahuan gitu loh. Jadi teman-teman yang pertama itu sebenarnya mitos pertama, hal pertama yang teman-teman mesti paham dulu sekarang apa gitu ya. Bahwa bahagia itu ya bukan nggak boleh. Bahagia itu bukan harus selalu bukan harus boleh bahagia selalu gitu loh. Ya, dan ingat bahagia itu bukan nggak boleh ada rasa sakit gitu. Ya, bahagia itu bukan nggak boleh ada rasa sakit pertama itu. Kedua, manusia itu alaminya punya rasa kecewa, marah, sedih, negatif itu ada. Oke. Ya, jadi pembukaan sebenarnya poinnya itu aja sih Kang Abu. Makanya mitos-mitos itu kita hilangkan dulu gitu. Mitos bahwa kita tuh harus bahagia, kata-kata harusnya dihilangkan. Harus bahagia gitu ya. Kedua, bahwa negatif itu buruk gitu. Dan ketiga, seolah-olah kita tuh kalau nggak bahagia harus kontrol pikiran. Dalam konteks apa? Oh, aku lagi cemas nih. Aku nggak boleh cemas. Nah, itu tuh kontrol pikiran. Benar dok. Karena yang namanya pikiran itu dinamis dan nggak bisa dalam tanda petik. Bisa. Tidak based on request, betul nggak? Nggak bisa. Jadi itu karena memang kenapa ya? Memang kita diajarkan oleh ya siapapun kakek nenek kita dan society kali istilahnya bahwa hidup tuh harus bahagia. Makanya kenapa Kang Abu ini menarik lagi ya, buku-buku personal development psikologi itu naik luar biasa akhir-akhir ini Kang Abu. Kenapa? Karena ternyata orang-orang itu membutuhkan ilmu-ilmu itu. Ya, kenapa pasien-pasien psikologi psikiatri naik sekarang banyak? Kenapa? Ya memang karena terjebak pada happiness trap ini, salah satunya itu gitu loh. Ya, jadi teman-teman itu pahami mitos itu dulu gitu loh ya, gitu. Pahami mitos itu dulu. Yang penting itu nomor satu. Jadi yang disebut happiness trap itu karena kita percaya dengan mitos. Itu intinya. Nah, mitosnya hilangkan dulu. Sama seperti misalnya gangguan kejiwaan itu ada mitos bahwa itu adalah masalah kurang iman gitu Kang Abu. Gitu, kira-kira ya gitu. Iya benar. Astagfirullah. Dok, ngomong-ngomong kenapa mitos tuh nempel banget ya? Dok gini ya, dok sebentar. Kenapa orang cenderung lebih percaya sama sesuatu yang nggak masuk akal, halu, nggak jelas? Kenapa ya? Ya, karena gini ya Bu ya. Pertama, ya kan kesalahan yang diulang-ulang bisa jadi kayak kebenaran kan gitu. Oke. Gitu. Ya misalnya kita semudah misalnya bilang misalnya Kang Abu ini sesat gitu. Nah, dia omongnya di sosial media semua, itu semua kan berarti Kang Abu sesat misal, walaupun nggak sesat sih. Dan sebenarnya teman-teman sesat juga nggak apa-apa juga sih gitu. Iya, kenapa yang sesat buat saya sendiri? Iya, karena gini sok, teman-teman di sini, Bapak Ibu, pernah nggak di jalan tersesat, pernah nggak saya tanya? Pasti pernah. Jalan pernah nggak? Nah, terus kalau kamu tersesat, terus kamu tuh jelek, enggak gitu loh. Justru orang yang nggak pernah tersesat nggak tahu jalan yang lurus. Nah itu, jadi kalau ngomong kamu sesat ini, kamu nah itu kenapa? Itu dianggap sesat tuh seperti jelek. Padahal orang kesesat di jalan aja nggak dibilang jelek kan gitu. Nggak ada tuh orang, aduh maaf saya tersesat nih Pak, mau jalan ini. Wah Anda sesat, wah Anda ini, kan nggak ada yang gitu. Nggak ada. Kayaknya kalau yang bilang sesat itu takut lapaknya keambil aja sih dok. Ya nggak tahu lah, itu Kang Abu ya, bukan saya ngomong ya. Itu bukan saya ngomong ya, gitu. Enggak, ini juga kata berita nih, ada di berita. Ada ya, iya gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi itu pertama itu, Abu ya gitu. Terus gini, mungkin teman-teman yang harus dipahami mengenai happiness trap ini ya gitu. Kedua, itu kita bicara yang sering juga terjadi pada teman-teman yang punya kecemasan dan segala macam, itu adalah bagaimana sebuah self talk mempengaruhi psikologis kita, Kang Abu. Self talk ya. Self talk itu ada istilah gini, kamu yang bukan kamu gitu. Kamu yang bukan kamu. Contohnya gini. Kalau di buku si Russ Harris itu ada yang disebut observer, think, body gitu ya. Iya, itu. Jadi kamu yang bukan kamu tuh itu. Itu sering terjadi pada pasien-pasien kan, bahwa misalnya gini, saya itu bodoh gitu. Nah, kan di pikiran gitu kan. Saya ini nothing lah.
Gitu. Kalau kata cita-cita sama aku mah apa atuh. Nah, itu tuh self talk. Nah, Ya, oke. Dan paham ya? self talk itu kan kita paling sering ngobrol sama diri sendiri, bener nggak dok? Betul, gitu. Nah, itu self talk ini membuat orang terjebak juga dalam happiness bahwa gua tuh gini, gua tuh bodoh, saya tuh bodoh, kan gitu misalnya. Oke. Ya, saya tuh bodoh. Nah, pertanyaannya, Anda bodoh atau Anda sedang mikir Anda bodoh, itu dua hal yang berbeda. Wah, keren. Itu. Bener dok. Jadi gitu. Saya tuh nggak berguna. Saya tuh nothing. Anda tuh bener nothing atau Anda sedang berpikir bahwa Anda itu nothing gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Bener. Nah, itulah yang sama Kang Abu, sama Koen sering dibilang, jadilah pengamat, bukan penilai. Poinnya itu sebenarnya. Itu yang disebut bersaksi dok. Bersaksi teh itu. Jangan jadi penilai, jadilah pengamat. Makanya di buku itu kan observe ya gitu. Observer, Observe thinker, self body. dan thinking self kan gitu. Thinking self, bener. Ya gitu. Nah, kalau thinking self itu yang sifatnya destruktif. Ya, menjudging, mengkritik diri, mengini. Nah, itu semua itu thinking self. Nah, kalau observe self itu tadi, dia mengamati. Jadi, kondisinya tetap tenang gitu. Tetap tenang dia. Nah, saya kan punya rumus sendiri akhirnya gitu, Kang Abu ya, gitu yang saya sebut dengan bagaimana kita bisa acceptance and freedom itu kan gitu. Kan acceptance and freedom terapi gitu. Salah satunya adalah dengan menguatkan si observe self-nya itu. Bukan fokus pada thinking self-nya gitu. Itu poinnya teman-teman. Jadi kalau untuk menghindari happiness trap ini, jadilah pikiran yang observe. Bukan judging, bukan thinking gitu. Makanya sering ada kan, mungkin ada yang belum ngerti kan, naon sih jadi pengamat, naon sih penilai, ya itu sebenarnya. Pengamat itu hanya melihat. Pengamat itu seperti di belakang background saya. Pengamat itu seperti awan langit aja. Yang selalu menyaksikan awan di mana-mana. Ya udah, awannya hitam, nggak peduli. Ya udah, gue mah ngamatin aja. Itu mah bagian dari hidup gitu, ngerti nggak? Kan people come and go gitu loh. Oke. Ya gitu ya, sama lah kayak komen-komen di komal-komal kita aja nganggu gitu. Kan tiba-tiba gitu. Kayak awan ya. Belum gitu tiba-tiba udah disunat saya bilang, jadi teman-teman lucu pisan gitu sebenarnya gitu. Kenapa tiba-tiba ceritain kronologi sunat tuh. Ya lagi-lagi ngomong tiba-tiba kenapa Abu tuh sudah terus naon jelema mati pikir-pikirnya di kepala dia ada apa, tapi ya udah gitu. Kan kalau orang yang thinking self, apa kamu hina-hina saya gitu, suruh disunat, nah gitu. Tapi kalau self, oh ini orang kayaknya clear gitu misalnya gitu ya. Iya. Ya itu hanya contoh biar teman-teman tuh paham. Itu kan soalnya sangat lucu buat saya gitu, kata-kata itu tuh lucu buat saya mah gitu loh ya. Jadi self talk itu sangat berpengaruh sama teman-teman. Makanya coba ketika teman-teman ini merasa anxious dan segala macam, coba evaluasi self talk. Jangan-jangan yang bikin kalian jadi cemas itu bukan karena kalian itu bukan karena kebenaran, tapi karena Anda berpikir Anda nggak bener. Oke. Gitu. Itu, kayak kemarin itu dua hal berbeda gitu. Ya. Ini langsung jadi catatan banget dok. Antara benar dan berpikir benar itu dua hal yang berbeda. Iya, itu makanya kan gitu Kang Abu. Nah, orang-orang yang punya belief system itu berpikir benar Kang Abu. Nah, berarti belief system rada bahaya ya? Betul. Makanya kan kita harus pisahkan ini kebenaran atau merasa benar gitu. Itu dua hal yang berbeda. Makanya kan ada istilah jangan pilih yang populer kan begitu Kang Abu, kadang-kadang gitu ya. Nah, ada rumus dok. Ada rumus nih. Ini rumusnya, tar. Gini, populer tidak sama dengan normal. Titik. Itu dia. Titik udah. Itu karena sesuatu yang populer belum tentu normal gitu. Poinnya ada di situ sih. Itu. Makanya tadi malam itu si presiden itu nanya, gua tuh dokter yang baik bukan ya? Nah itu saya bilang, itu adalah keyakinan kamu, bukan kebenaran. Oke. I'm a good doctor, dia bilang. Dia nyari validasi berarti ya? Betul, jadi orang-orang yang minta validasi Kang Abu, artinya dia itu lebih dominan pada thinking self-nya Kang Abu, gitu.
Jadi kalau minta Oke. validasi, Kang Abu, aku teh dosa nggak sih? Tah, eta teh thinking self Kang Abu, tah eta Thinking teh. self. Oh, dan pertanyaan Heeh. itu banyak banget, Dok. Aku dosa nggak? Iya, Ibadah aku diterima nggak? Aku betul. bakal masuk surga nggak? Gitu. Nah, ya ini kan agak nyerempet-nyerempet ke arah sana, walaupun itu bagian Kang Abu ya, tapi ini konteksnya adalah untuk melihat perbedaan kamu sebagai penilai dan sebagai pengamat. Poinnya itu sih. Wah, keren, Dok. Mantap, Dok. Jadi nomor satu tadi masalah mitos, kedua bagaimana self talk dapat mempengaruhi kita, gitu loh, ya, gitu. Hmm, Itu hmm. sebenarnya. Jadi dua hal itu yang apa namanya, yang sangat punya peran dalam gangguan-gangguan psikologis gitu loh. Makanya sekarang banyak banget yang namanya apa namanya mindfulness kayak jangan lupa ya buat teman-teman tanggal 13 Desember ikutin mindfulness Kang Abu karena itu akan sangat bermanfaat. Wah, masuk marketing kalau saya masuk pokoknya gitu. 13 Desember jam 7 malam. Nanti kita Ya, berjeda semesta. gitu. Gitu dan penting juga untuk teman-teman tahu kita tuh tidak perlu percaya penuh dengan pikiran kita. Poinnya itu kan. Gitu nggak Keren. perlu percaya penuh sama pikiran kita. Artinya gini, poinnya kalau bahasa psikologinya adalah jangan pernah pikiran mengontrol kita. Oke. Ketika kamu percaya dengan thinking self, artinya kamu membuat pikiran itu menguasai Anda. Gitu. Jadilah Oke. Anda yang jadilah Anda yang mengambil alih. Jadi biasanya kan yang jadi cemas itu karena mereka menjadi penumpang bukan jadi supir Kang Abo. Tuh, penumpangnya gelap lagi. Ya penumpang gelap lagi, ya Hmm, gitu. Wah, hmm. udah gitu belum dicek lagi bannya segala macam kan jadi celaka nanti gitu loh teman-teman gitu loh. Terus Tuh. supirnya supir gelap lagi, ting di mana kan gitu nggak tahu dari mana supirnya kayak gitu. Terus Ya, ditunjukinnya sama calo lagi. sama calo lagi yang udah gitu calonnya tuh tukang bohong lagi. Ayo Garut, 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 tapi si Eta tengiluan, dia nggak ikut kan bohong, kan kamu gitu, Oh, kira-kira bener. gitu. Ayo, pas ditanya ke calonnya, udah pernah ke Garut? Belum sih. Udah. Gitu. Ayo Garut, 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 gitu. Tasik, 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 Tasik. Pas orang udah ngumpul, dia pergi nggak ikut ke Tasik ke Garut gitu. Iya, Ternyata iya. itu, gitu Benar, loh. benar. Benar, Jadi benar. itu yang namanya itu tadi bener thinking self, observe self itu sebenarnya bahasa mengamati dan apa tadi namanya menjadi penilai. Poinnya gitu. Nah, ketika kita mengamati, kita menjadi supirnya. Hmm. Ketika kita menilai, kita menjadi penumpang gelap tadi gitu loh. Oke. Itu sebenarnya Bu. Poinnya itu. Nah, Oke. itu kira-kira yang Thank you, Dok. saya sampaikan secara teori lah ya, itu kira-kira begitu kira-kira. Oke, catatan saya udah lumayan penuh nih ya, tapi poin besarnya tadi antara mitos dan self talk Iya. dan ngerti bahwa semua pikiran itu temporary. Ya, Dan temporary itu dalam artian nggak semua harus kita percaya, nggak semua harus kita iyahin karena ya. semua pikiran kita itu datang dari database memori yang kita dapatkan kumpulan dari apa yang kita dengar, kita lihat dan seterusnya gitu, Dok. Nah, pertanyaannya gini, Dok. Pertanyaannya gini. Untuk membebaskan diri dari mitos yang sudah melekat yang menjadi bentuknya keyakinan. Karena kalau udah keyakinan biasanya waduh, udah deh. Ini aku yakin gitu. Makanya ya suka ngomong juga ke saya, kalau saya sih meyakini, terus saya ngomong, ya itu kan keyakinan Bapak. Tapi kan ini keyakinan semuanya lah. Nggak bisa dong keyakinan personal dikaitkan dengan keyakinan dalam konteks komunal gitu kira-kira. Tapi ini menjadi sebuah belief system yang apa ya, swarm gitu, Dok, kolektif gitu. Gimana lepas dari mitos kolektif, Dok? Ya, balik lagi gitu Kang Abu. Jadi kita ngomong POV-nya sebagai terapis ya, gitu Kang Abu ya gitu. Sebagai seorang terapis itu tugas kita adalah membantu orang yang mau dibantu, ini gitu. Itu dulu. Ya, logikanya gini lagi. Lebih mudah untuk kita ngobatin orang yang merasa butuh bantuan atau nggak merasa butuh bantuan? Yang merasa, pasti dia udah kebuka. Jadi poinnya, kalau dia masih punya belief system dan kita nggak bisa masuk ke sana mental, ya udah kita anggap memang itu bukan bagian kita aja gitu. Berarti dia belum siap untuk diajak diskusi gitu, Bu. Oke, nice. Ngapain gitu? Ngapain? Betul. Malah jadi debat kusir segala macem, ngabisin energi. Mending kita fokus sama orang-orang yang memang butuh influence kita, bantuan kita gitu. Ya gitu. Jadi kan harus bedakan teman-teman, orang yang menginfluence dan orang yang memanipulatif itu beda. Oke. Banyak orang influencer yang betul-betul menginfluence,
ada juga influencer yang memberikan manipulasi istilahnya gitu kan Bu. Itu kita harus Manipulator tuh hati-hati. buzzer lah ya. Betul gitu kan, Oke. buktinya banyak orang terpengaruh dengan data-data manipulatif. Tuh. Video-video AI dipotong terus seolah itu kebenaran kan itu kan Bu. Betul. Makanya penting banget untuk tabayun itu. Untuk Hmm. ngecek. Kenapa ya? Karena kadang-kadang memang zaman sekarang itu kita terlalu mudah percaya karena fast ini aja Kang Abu, apa ya, fast move aja gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Karena buat dia, oh ya, dia kan orang FOMO teh ya Kang Abu. Hmm. FOMO kan. Jadi karena untuk survive, jadi kayak orang tuh dulu berburu yang paling cepat dapat ya dia yang survive kan gitu. Tuh. Itu loh. Jadi begitu ada berita tuh dia, oh ini nih gitu, mesti dikasih tahu ke orang gitu. Misalnya ada buah tertentu, misalnya buah bula kacarat namanya begitulah gitu, katakanlah buah bula kacarat. Ada berita di WA, buah bula kacarat ini membantu orang untuk mengatasi masalah-masalah sembelit misalnya gitu Kak Bu, misalnya gitu. Terus di-share di grup keluarga, belilah buah bula kacarat, dia terbukti. Kalau dia sendiri belum pernah nyobain gitu. Pasti yang nge-share-nya baby boomers. Nah, biasanya gitu. Entah wakna bereneh, bukan ada bibinya, kadang-kadang gitu, biasanya gitu. Hari aja tas nyobian cina. Belum cina terus kumaha, kenapa gitu. Itu Iya, juga Kang Abu dan teman-teman yang membuat kadang-kadang klien saya tuh sulit untuk disembuhkan itu. Jadi banyak pasien-pasien kecemasan terutama itu pengen buru-buru Kang Abu. Jadi saya bilang, saya minta waktu 2-4 minggu ya untuk mengobservasi. Nah, baru seminggu dia tuh ada teman dari temannya ngomong, itu mah coba gerak, jangan minum obat, coba pergi tuh ke ini beli herbal ini cobain. Nah, dia tuh nggak selesai pakai herbal itu, pakai itu, nanti datang ke saya, dicoba deh gitu. Jadi memang begitu lah Bu, orang kita tuh gitu, nggak sabaran gitu. Makanya kata orang Jawa ya kadang-kadang yang harus ojo ke susu gitu. Itu kan filosofi yang kayak mudah ojo ke susu ya gitu, jangan buru-buru. Kenapa? Ya maksudnya itu bahwa kita tuh harus tetap leken, telaten gitu loh. Tenang gitu loh. Banyak orang tuh nggak pengen tenang tapi pengen buru-buru. Sehingga apa? Dia terlalu percaya dengan semua hal gitu. Terjebak di dalam happiness trap gitu. Bahwa happy itu harus cepat, harus ini gitu loh. Padahal kan jadi itu artinya orang yang masih mencari kebahagiaan, happiness. Karena makin kita mencari happiness, makin gak ketemu poinnya itu. Bener, fix. Itu. Jadi kalau kalian kesini nyari happiness, gak akan ketemu, makin pusing kamu dengerin kita ngomong di sini, udah percaya sama gue. Bener, emang yang nonton ini memang gak punya bakat bahagia sih Dok, gak apa-apa. Kayaknya udahlah, gitu. Dari kelihatan dari muka-mukanya juga gitulah. Kerung-kerung, bingung dari muka-mukanya saya lihat gitu ini ya gitu ya. Nggak ada bakat. Jadi kalau ada yang datang, aku mau bahagia Dok, udah nggak ada bakat, pulang aja. Ya, itu udah. Biar cepet. Ya. Kalau di sini nyari bahagia, cut udah. Bener, cut off. Gitu. Dia bahagia mah nggak usah dicari. Bener. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya udah pernah ngalamin gitu dan gagal. Bener. Dan Dok, ini sebagai seorang psikiater yang udah lebih menangani 10.000 pasien, ya 10.000 kan luar biasa tuh. Iya. Dalam perspektif subjektifnya Dokter Rama, anyway Dok, bikin buku dong, apapun lah gitu. Kayaknya kita perlu bukunya Dokter Rama deh, apapun dari penelahan. Kan si Ras ini kan dia di Melbourne ternyata, si Ras deh. Iya, betul. Ya, jadi dia di Melbourne, mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Tapi poinnya adalah gini Dok, dari seseorang psikiater yang udah menghadapi 10.000 pasien lebih, apa yang akan Dokter Rama definisikan tentang bahagia tuh apa sih Dok? Oke, jadi gini ya, balik lagi ya, kalau kita berarti kan sebenarnya kenapa sih orang datang ke Kang Abu ya, kita udah bicara ke Kohen, ke Dennis segala macam. Yang pertama, orang hanya ingin kemerdekaan. Orang ingin freedom, kebebasan dan kemerdekaan. Udah, kan gitu. Nah, terus ditanya, apa sih bahagia itu? Bahagia itu, dan pengalaman saya kan, melihat pasien begitu banyak, cuma satu, begitu kamu bisa acceptance dengan realita, udah itu bahagia buat saya, simple. Ketika kita bisa menerima realita tanpa syarat, itu kamu sudah bahagia. Nah kemarin ada yang nanya, dibelekin dikit ya, nanti tolong dilengkapi.
Oh kalau gitu, kalau misalnya saya gendut ya terima aja dong katanya. Gitu gimana? Nah, makanya itu bukan, itu namanya rasionalisasi kan. Beda tipis ya. Itu pembenaran namanya. Eh, Gitu, artinya dia nggak bisa nerima tubuhnya itu sedang dalam masalah. Oke, oke. Jadi sorry, beda antara menerima dan apa rasionalisasi tadi? Rasionalisasi membenar-benarkan. Membenarkan, that's it. Itu, rasionalisasi. Itu namanya denial, Kang Abu. Justru denial ya. Lagi denial. Iya. Bukan saya menyalahkan menerima tubuh gendut, enggak. Artinya benar menerima tubuh gemuk, maaf ya, kita nggak ngomong body shaming. Bukan Iya. nggak enak ngomong kokoh dok. Ada kokoh Tubuh dan yang agak kokoh. besar ya, gitu ya, itu ya, gitu. Jadi buat yang merasa kokoh dan agak besar, ya, kalau saya kan kokoh-kokoh kayak kokoh-kokoh, saya katanya gitu kan, kira-kira gitu ya. Kokoh glodok. Iya, tapi jadi gini, maksudnya menerima itu konteksnya adalah sesuai dengan nilai-nilai Kang Abu, gitu. Sesuai dengan gini, sama aku nerima kok anak aku jadi penjual narkoboy, kan nggak gitu Kang Abu. Jadi tetap ada yang namanya norma-norma, nilai, value dan segala macam gitu loh. Jadi menerima di sini adalah konsep bahwa oke lah, gue terima gue tuh misalnya badannya kokoh besar, oke, beres nggak di situ? Kan tidak, gitu. Kita tetap harus tahu bahwa ngelihat ke dalam diri, apakah yang saya, kan gini, itu kan akan panjang lah. Poinnya adalah ketika itu kan, ketika kamu kokoh gemuk, coba pertama gini pertanyaan, Anda bisa beraktivitas lebih enak nggak dibanding orang yang ideal badannya? Itu pertanyaannya ya. Gitu, iya, kan tidak. Artinya kamu kan jadi, oh iya, aku mah nerima aja, aku tuh emang mageran. Enggak, Anda itu merasa mageran itu benar, kan tadi balik lagi, merasa benar. Oh. Gitu, ya tetap gitu. Sebagai manusia, ya menerima juga di sini artinya apa? Bahwa kita tuh menerima bahwa sekarang kondisi kita gini, ya udah, betul gitu. Tapi tetap ada yang namanya mengupgrade diri gitu. Oke. Makanya saya sering bilang kalau teman punya aktivitas pekerjaan gitu, cari yang sifatnya itu tidak untuk bertahan hidup, tapi membuat kamu bertumbuh sebagai seorang manusia gitu. Naik level dari survival menuju kepada growth kali ya. Betul, itu tuh buat saya sangat penting. Jadi kalau nanti ngomong bahagia tuh apa sih? Ya udah menerima realita tanpa syarat. Tapi bukan berarti kita tuh jadi diem gitu. Betul. Tapi tetap mencari di mana kamu bisa menjadi versi terbaik dari diri kamu gitu. Sama seperti saya bilang, nggak mungkin lah saya ceramah keliling-keliling Jakarta ke rumah sakit, ke Masjid Pondok Indah, ke sini kayak Kang Abu. Nggak mungkin. Mau angkat ikan, saya mah nggak akan sampai ke sana. Ya udah, saya tahu gitu. Bidang saya itu bidang-bidang yang bersifat dengan psikologi, psikiatri, kesehatan mental. Kenapa? Ya emang itu saya gitu. Kalaupun memang saya balik lagi, saya sering cerita bahwa kalaupun memang ada semacam apresiasi dari teman-teman gitu ya. Oh ya, kenapa Kang Abu dipanggil terus jadi pembicara kayak nggak ada puasanya sampai harus hiatus? Kenapa? Itu bukan untuk dibanggakan gitu loh buat saya Kang Abu tuh, tapi itu bentuk bahwa oke, aku di jalur yang benar hidupnya gitu loh. I'm on the right track gitu. Betul. Ya lakukan aja terus-terusan gitu di sini. Upgrade terus gitu loh. Bukan untuk sesuatu, bukan seperti piala yang dipamer-pamerkan, bukan. Justru kita berterima kasih dengan apresiasi itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk mengetahui, oh berarti saya di in the right track gitu. Keren dok, thank you dok, keren banget sih itu. Ya, itu in the right track. Dan memang kalau misalnya teman-teman belum sukses, misalnya dagang ini kok nggak sukses segala macam, ya cek orang Sunda mah dipahingkeun gitu, pahingkeun, jadi emang belum jodohnya aja di situ gitu. Oke, masih pencarian lah ya. Betul, jadi masih pencarian. Jadi nggak apa-apa gagal itu membuat kamu lagi mencari lebih dekat gitu loh. Betul. Mungkin gitu, Bu. Ya. Dok, ini ada pertanyaan ada nakal tapi dok ya, tolong. Kan biasa dinakalin kita mah. Gitu. Kan kita emang nakal, psikiater nakal ada di sini saya. Coba kan aneh. Orang mah di rumah sakit, kerja, meriksa. Saya kalau kayak grup hafara, astagfirullah. Dokter psikiater yang hadir di majelis taklim. Ya. Aneh banget, saya juga kadang ngerasa aneh, saya teh.
Aneh, Terasa aneh, bener. tapi biarin lah gitu ya. Iya, Ya, aneh. Nah, kumaha pertanyaannya. pertanyaan nakalnya ini dong. Hmm. Kenapa ya? Ada nggak sih kaitannya dari sisi psikiater ya? Hmm. Kalau kita ngelihat negara paling bahagia itu Finland, Dok. Di mana tingkat religiusitasnya tuh rendah, Dok. Hmm. Anggaplah di sana mah nggak ada agama gitu kira-kira. Tapi survei dan penelitian mengatakan bahwa negara-negara religius itu kebanyakan korupnya tinggi, rakyatnya menderita, indeks bahagianya rendah gitu. Iya. Kenapa, Dok? Gini, Kang Abu. Saya juga mau jawab agak nakal ya kalau gitu ya. Ah, Kalau iya, pertanyaan oke. nakal saya juga mau nakal. Emang Iya, kamu boleh. bisa nakal sih bisa. Boleh. Ya, gitu. kita di fase nakal nih ya sekarang. Nah, ya gini. Ini kita ngomong dalam konteks saya sebagai psikiater lagi ya. Gitu. Sudut pandangnya psikiater aja, jangan yang Iya, lain-lain. gitu. Nanti ditanya Gini. sunat lagi. Gini ya gitu. Akan berbeda penyembuhan orang datang ke saya karena dia memang butuh bantuan saya atau karena dia takut dimarahin ibunya gitu. Oh, oke. Oh, ngerti dong. Ya. Fairness kata kuncinya. Ya, gitu. Jadi ketika dia datang ke saya tanya, kamu kenapa datang ke sini? Disuruh suami saya, disuruh istri saya, itu kemungkinan dia sembuh makin turun. Jadi konteksnya dalam bahasa kita semua, bahasanya adalah kesadaran. Kemampuan kita untuk menilik diri kita. Itu kuncinya. Makin dia sadar, makin akan lebih bahagia. Oke. Jadi menerima itu dengan sadar gitu, ngerti nggak? Bukan menerima karena nggak sadar, menerima karena ya udahlah terima aja gitu. Gitu. Bedakan ketika kita nerima karena takut dinilai orang dan nerima karena kalau bahasa Dennis kan bagus banget tuh yang saya pakai terus, terima karena menahan atau karena paham. Wah, itu powerful banget bahasanya buat saya itu. Kebanyakan orang itu nahan. Gitu. Jadi itu kenapa kok tingkat kebahagiaan beda, salah satunya karena tadi banyak nggak nerima. Gitu. Kedua karena pemahaman ya gitu. Banyak yang nggak paham gitu. Oke, nice. Itu sebenarnya. Itu jawaban bijak dan dalam dan aman. Bagus ya, aman, iya. Habis jangan di sini, itu mah yang gitu-gitu nanti. Kalau di sini bahaya gitu. Ada sih jawaban yang lebih panjang, cuma jangan di sini ya gitu. Cukup. Takut di ban nanti. Iya, nanti panjang ceritanya ya. Panjang. Nggak, artinya nggak proper kalau dijawab di sini, Kang Abu. Oh iya, benar loh. Nah, kita harus kan private, tinggal masalahnya wani piro kan gitu. Benar. Karena kalau udah bayar berarti dia berserah, Dok, karena dia mampu mengeluarkan. Bener nggak? Pertukaran energi ya di sini. Kalau susah kan, kalau kayak di formal kita maunya nanya terus pengen dijawab, nggak dijawab marah-marah. Tolong dijawab komen saya, pengennya gratis semua. Emang mentalnya mental miskin ini mas semua. Aduh, astagfirullah gitu. Mentalnya ini ya, gitu. Benar. Susah. Benar. Dok, ini ada satu pertanyaan bagus nih ya. Iya. Dok, kenapa? Kan tujuan hidup kita tuh bahagia. Itu menjadi satu tujuan. Tapi tadi kalau dilihat bahwa bahagia itu nggak harus dicari. Ini kayak paradoks gitu. Di satu sisi tujuan, tapi nggak usah dicari. Tolong jelasin dong. Halus ya pertanyaannya. Jadi gini, bahagia itu bukan untuk bahagia itu bukan goals. Bahagia itu proses, intinya gitu. Udah gitu aja. Oke. Itu. Bahagia itu bukan goals. Okay. Jangan kita tuh bahagia tuh kayak harus tercapai. Nah, itu malah jadi capek. Bahagia itu apa? Ya nilai sesuatu yang harus kamu jalanin aja gitu tiap hari gitu. Misalnya gitu kayak Kang Abu gitu, memberikan ceramah gitu, kan berapi-api, kan lagi bahagia itu teh. Goalsnya kan bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi justru bahagia itu yang memberikan energi Kang Abu untuk berkomunikasi kan gitu. Tuh. Itu. Jadi jangan ditukar gua tuh, Kang Abu tuh ceramah bukan untuk bahagia, cuma karena bahagia untuk ceramah sehingga energinya nular kemana-mana gitu. Kan beda sebenarnya orang yang bicara teori saja dengan orang bicara pengalaman. Tuh.
Gitu. Pada hal ini Kang Abu, saya ini punya kemampuan, diberikan kelebihan dalam hal apa? Dalam komunikasi misalnya gitu. Tapi mungkin buat teman-teman di sini nggak semuanya akan cocok jadi pendakwah. Mungkin lebih cocok untuk jadi asistennya Kang Abu misalnya, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan jadwalnya ini kan gitu. Iya, Nggak semua benar. orang itu cocok jadi presiden, ada yang cocok jadi sekretaris presiden gitu loh. Benar. Ada yang bicara, ada yang nonton. Ya iyalah, nggak mungkin lah Benar. semua bicara gandeng, berisik atau teman-teman gitu. Benar. Ya, Benar. Benar. gitu. Benar. Jadi gitu Oke. teman-teman ya. Terus sekarang kalau ini pertanyaan umum sih dok ya, Hmm. umum banget bahwa konteks menuju bahagia. Hmm. Dari perspektif dokter Rama nih ya, meskipun tadi sebetulnya jawabannya ujung-ujungnya pasti menerima realitas gitu Ya, kan. ya, ya. Nah, Yang ketika orang sangat sulit merasa bahagia, dia mati rasa, dia udah rigid, dia udah nggak ada, ya intinya gini lah pokoknya mah rigid lah pokoknya, udah nggak pernah lagi ngerasain bahagia. Gimana untuk membangkitkan kembali dok? ya, jadi balik lagi gini, bukan akan berbeda kita membersihkan rumah yang kotornya sedikit dan kotornya banyak gitu. Hmm, Gitu. Jadi kita harus pahami dulu kondisinya seperti apa nih gitu. Sama misalnya gini ya Bu, penanganan pasien yang punya batuk pilek flu dengan pasien yang punya cancer stadium 3 itu pasti berbeda effortnya kan Bu. betul, Gitu. betul. Nah jadi ketika dia sudah rigid segala macam, itu penting banget untuk apa? Untuk dia itu untuk berserah kan. Hmm, Ketika dia berserah dan mau dibantu, itu pasti ada jalan. Seperti saya bilang gitu. Sebesar-besarnya problem, sebesar-besarnya masalah, kalau dia mau dibantu dan berserah, itu nanti kebantu. hmm, Sekecil-kecilnya masalah, tuh. kalau dia nggak mau dibantu, nggak akan kebantu, nggak mau berserah itu. Wah keren, 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 keren. Jadi sebesar-besarnya rumah teman-teman, sebagus-bagusnya rumah, ada kolam renang, ada jacuzzi, ada segala macam, kuncinya nggak ketemu, nggak akan kebuka. Bener. Kuncinya kecil kan, ukuran cuma berapa kan? Tapi begitu nggak ada kunci itu, susah. Hmm, Kang Abu punya mobil, mobilnya bagus, ya gitu. Tapi kuncinya nggak ada, nggak bisa nyala, tetap gitu loh. bener. Jadi kunci adalah segala kunci, teman-teman gitu loh. Nah, kuncinya apa buat yang gitu? Mau nggak berserah gitu loh. Mau nggak ditolong gitu loh. Nah, Oke. kadang-kadang orang tuh gengsi untuk ditolong. Hmm, Aku nggak apa-apa kok. hmm. Aku baik-baik saja. Apalagi dia udah jadi figur otoritas, dia punya jabatan, dia punya Betul. ya power gitu ya, dan ngerasa Betul. bahwa udah nggak perlu gitu ya. Betul. Jadi artinya pasti balik lagi bahwa pengalaman saya kan apa sih nggak Bu? Saya tuh pernah melihat, mohon maaf ya, dari yang paling miskin sampai yang tabungnya triliunan, kalau udah nggak bisa tidur mah nggak bisa tidur aja gitu. Tapi beda sih, Iya, nggak bisa tidur di Lamborghini sama di Avanza beda dong. tetap sih emang beda sih. Tapi tetap itu bisa sare, itu bisa turu, liur bener, teman-teman. bener, 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 Waduh, bener. bingung. Ah, Iya, kalau bisa saya beli pakai uang dok, nggak begitu dia. Saya beli tidur tuh katanya. hmm, Apa ada yang gitu? Bahkan dari, maaf ya, dari yang goreng patut sampai yang paling kaset, kalau gue liur mah, liur sama gitu. bener. Jadi poinnya, tanda petik ya, tanda petik keadilan Tuhan teh di sana gitu. Hmm, Jadi saya udah ngeliat dari yang orang yang nggak punya uang sama sekali, sampai punya uangnya nggak ada seri, liur, bingung mah, bingung. hmm. Jadi mau tajir melintir sampai kere hore nggak bisa lepas dari sakit Nggak mental ya. bisa lepas. Makanya saya bilang, nggak ada orang yang bisa lepas dari rasa sakit. Hmm, Nggak ada, kita semua pernah sakit. hmm. Yang jadi masalah kita selalu fokus seolah kita tuh nggak boleh punya rasa sakit. Itu namanya happiness trap. Nggak boleh kita Keren. punya rasa anxious. Kan itu. Makanya Mantap. gitu. Makanya salah satu solusi adalah dengan cara apa? Jangan pernah melawan rasa cemas, rasa takut. Scare it's okay gitu loh. Hmm, Gagal it's okay. Jadi memang tadi malam tuh waktu saya ngobrol, ya nggak apa-apa kali gagal saya bilang. Tuh dia hmm. nangis kan gitu.
dia bilang karena nggak pernah ada yang ngomong bahwa gagal tuh nggak apa-apa. Jadi selama itu kebayang nggak di kepala dia tuh bahwa gagal tuh jelek gitu. Bener, Jadi buat bener. dia saya tuh orang yang pertama bilang bahwa gagal tuh nggak apa-apa. Hmm, Dia langsung wah nangis, dia ngerasa kayak oh iya selama ini saya terlalu keras sama diri saya sendiri. hmm, Seolah-olah gagal tuh sesuatu yang buruk banget gitu loh. hmm, hmm. Padahal saya pernah gagal, Kang Abu pernah gagal, apalagi penonton di sini tuh ya gagal mulu, makanan masih masuk rumah aja sampai sekarang gitu ya. Astagfirullah, Kayaknya yang nonton sih astagfirullah. nggak pernah berhasil sih dok ya, nggak apa-apa Iya, itu nggak juga. apa-apa lah. Ya. Saya udah terima kasih ada teman-teman di sini gitu, Dok, karena dok memang nih ya, kalau roasting, semua, saya senang roasting ya teman-teman iya ini. nggak apa-apa dok, kalau semua sukses nggak ada yang gagal, bener nggak? Betul, Bener, itu. gitu. Kalau semua cantik nggak ada yang buluk, atau bener nggak? Iya. Iya, makanya si cantik ada karena ada yang buluk gitu intinya. Iya, udah gitu. Hmm. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Jangan ngerasa gimana-gimana, udahlah ya. Cemas nggak apa-apa gitu ya. Takut nggak apa-apa. Kang Abu aja pernah ngerasa takut waktu di Aceh kan? Pasti takut banget kan itu. Ada Takut, rasa takut jelas itu. lah, jelas lah. Iya, takut gitu. Saya pun Hmm. begitu. Ya jadi teman-teman udahlah ya. Jangan terjebak dalam kejebakan kebahagiaan itu gitu loh. Mau nangis nangis sana di sini mah bebas sama Bebas. kita mah. Nanti Tuh. lama kita siapin ember biar nangisnya enak semua gitu loh ya gitu. Jangan siapin Lepas. tisu, ember sama kita mah disiapin, tenang aja. Pantas di ruang praktek dokter Rama ada ember banyak ya. Udah bukan Iya, tisu. bukan karena bocor, orang aja bocor pada pengen nangis gitu. Oke dok, thank you Iya. dok. Insightful banget obrolan siang hari ini dari konteks happiness trap, di mana mitos gitu ya. Ya. Hati-hati terhadap mitos, Ya. dan poinnya adalah hati-hati juga terhadap self talk, bahwa Ya. orang yang akan sering kita ajak ngobrol keseharian adalah diri sendiri. Kebayang kalau yang diajak ngobrol diri sendiri, kita ngobrol sama diri sendiri aja hal-hal yang buruk gitu. Nah, so Ya, betul. mungkin untuk 2 final statement terakhir dok sebelum kita tutup, Ya, tips and tricks biasalah. ya P- mungkin P3K untuk happy dok. ya, Langkah-langkahnya gitu. gimana dok? Gini ya, jadi emosi-emosi negatif itu tadi ya jangan dihindari, tapi diterima. Dan memang ada beberapa teknik untuk ini buat teman-teman yang sering self talk ya. Ini saya lupa dari itu kan ada yang sering self talk di sini kan gitu. Ya, atau misalnya ada orang yang sering di apa namanya tuh diberikan kata-kata verbal dan segala macam kan gitu ya. Ini saya jadi ingat ada satu Kang Abu, ini mungkin lucu ya. Jadi saya tuh dulu Kang Abu ya gitu sempet serem banget sama film G30 SPKI, inget nggak? Genjer itu terus orang disiksa gitu kan Edan Nah, sih itu ya. ya kan Edan sih. itu saya waktu nonton serem loh Kang Abu. Ada kayak Saya mah lebih serem sama Nightmare Side Ardan sih. naik pesara juga itu kan kata-kata kan gitu ya gitu. Bener. Kata-kata nah gitu. Jadi gimana saya bisa lepas dari itu saat itu Kang Abu udah tuh cukup traumatik loh buat saya nonton film G30 SPKI itu gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya merubah suara-suara orang-orang yang mau itu ya killing itu ya itu dengan suara Donald Bebek sama saya. Jadi kayak dibikin suara kartun sama saya Ngabu dulu tuh gitu. Ya jadi poinnya salah satu teknik adalah untuk supaya kamu nggak cepat percaya dengan pikiran negatif, rubah suaranya jadi suara-suara lucu gitu. Itu bikin kamu jadi lebih tenang deh. Kalau saya buat tuh Kang Abu gitu. Jadi kalau ada yang misalnya gitu atau nggak pakai suara-suara ini teh gini Kang Abu gitu. Mawar bukan nama sebenarnya. Jadi suara itu main gitu saya pakai tuh itu jadi lucu Kang Abu. Jadi pikirannya nggak mempengaruhi saya gitu. Oke. Gitu. Penting banget gitu ya. Nah, dan ingat juga tips-tips kedua, berikan apa ya namanya Kang Abu? Berikan ruang di tubuh untuk rasa negatif itu. Jangan Kalau ditolak. kata Kang Abu kan lawahmah yang gitu-gitulah yang marah-marah kan tuh kasih ruang. Jadi jangan soal di tubuh kalian itu nggak ada ruang untuk negatif, nggak apa-apa, kasih ruang aja. Tuh. Biarin. Jangan pengen jadi orang baik terus. Iya gitu loh. Ya gitu. Ketiga, tentu saja kita harus memberikan koneksi dengan diri sendiri, teman-teman. Dengan cara apa? Jangan lupa 13 Desember mindfulness, meditasi, napas, grounding. Nah itu, jadi jangan lupa gitu. Dan yang terakhir jangan lupa, tetap lakukan observing self ya, gitu, bukan thinking ya. Jadi pengamat, bukan penilai gitu. Dan terakhir,
jangan lupa kalian untuk punya value-value hidup. Ya, punya tujuan hidup. Jangan semua pengen jadi kayak Kang Abu. Jangan. Kita punya value sendiri, punya kehebatan sendiri, fokus ke sana. Dan terakhir lagi Kang Abu, ini yang paling penting, action. Latihan kecil itu lebih penting daripada teori. Udah gitu, ini teori semua kalian pengen masuk, latihan ya, lakukan gitu. Ya, mungkin itulah dari saya. Jangan obesitas pengetahuan ya, tapi nggak ngapa-ngapain ya. Jangan, bukan 15 lagi, 5.000 L pokoknya sekarang. Lakukan. Ini mah hayangna teori-teori, betul suami saya, istri saya. Astagfirullah, balik deh kan itu. Cing atuh kalian teh atuh lah ya, gitu kira-kira ya. Mungkin gitu dari saya kamu ya, gitu. Oke. Thank you. Dr. Rama, hatur nuhun pisan, terima kasih, superb. Nuhun. Terima kasih teman-teman juga, dan apa yang disampaikan tolong diserap baik-baik. Jadi jangan komplain jomblo mulu tapi nggak nyari apa-apa gitu ya, dan itu nggak akan ada perubahan gitu poin. Dan kesimpulannya adalah happiness trap terjadi dalam konteks terlalu banyak mitos. Jadi hati-hati, kepercayaan tidak sama dengan realitas. Apa yang kamu pikirkan belum tentu realitas. Ada fakta, ada cerita di dalam kepala, dan ada penerimaan. Dan ini tiga-tiganya adalah sesuatu hal yang perlu kita regulasi. So teman-teman, happiness bukan goals, tetapi happiness adalah proses. Dan mari kita jadikan bahagia sebagai bonus, karena pada dasarnya semakin kita mencari kebahagiaan, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Nggak ketemu kan di bawah kan? Nggak ketemu kan, makanya salah sendiri ikut kayak gini nyari kebahagiaan. Nggak ketemu, udah tenang aja. Ya, ketemunya malah diajak mikir ya. Makin liar, bayalah gitu. Abis gitu di roasting lagi ya. Iya, di roasting lagi. Terus mau lagi di roasting. Sama kalian saya gitu ya. Ulang lagi gitu, itu luar biasa. Gitu. Ya. Jadi mungkin memang semua tidak bahagia akut ya, memang nggak ada bakat bahagia sama sekali. Astagfirullah. Oke. Thank you Dr. Rama, hatur nuhun. Thank you ya. Kita ketemu di pembicaraan dengan Dr. Rama soon, dan kita sekali lagi tepuk tangan buat Dr. Rama. Selamat kembali bertugas untuk melayani orang-orang yang berikutnya, dan ditunggu cerita-cerita menarik berikutnya yang sangat insightful. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.